Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Indo Interpretation. Pada topik kali ini kita akan bicara tentang telepon interpreter ya. Jadi bagaimana menjadi seorang interpreter dengan sistem telepon. Nah, itu ya. Jadi dengan sistem telepon atau telepon interpreter. Telephone interpreting is an interpreting discipline that can be performed in diverse context. Jadi sistem interpretasi telepon ini bisa dilakukan dengan berbagai macam konteks ya, katanya ya. The basic premise to in this present two speaker who unable to properly communicate with one another due to a language barrier. Jadi intinya adalah keberadaan dari dua orang speaker yang tidak mampu berkomunikasi dengan satu sama lain karena ada keterbatasan bahasa. Instead of requesting physical presence of an interpreter in a certain place, the speaker might use the interpreter service through a telecommunication system. Nah, ketimbang meminta keberadaan secara face to face ya, dari seorang interpreter, maka kedua pembicara tersebut menggunakan jasa interpreter melalui sistem telekomunikasi. Nah, the situation may occur in hospital, hotel, police station. Jadi situasi seperti ini bisa saja nanti terjadi di rumah sakit, hotel, kantor polisi. Oke, bisa juga nanti face to face ya. Nah, ataupun dalam konteks di mana kedua orang speaker itu berhubungan satu sama lain dengan alat komunikasi seperti telepon ya. Oke, jadi itu intinya. Jadi telepon interpreting itu lebih kepada komunikasi dengan menggunakan telepon. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya apa sih keuntungan menggunakan atau manfaat menggunakan telepon interpreting seperti ini? The communication will be more effective. Jadi komunikasi itu lebih efektif. Is it provided by a trained and experienced professional? Jadi karena dikelola oleh seorang profesional yang berpengalaman dan terlatih seperti itu ya. Thus lost information is avoided as well as any potential misunderstanding. Ya, kadang-kadang saja ada juga ya beberapa informasi yang akan hilang seperti itu ya, yang terlewatkan gitu ya. Ada juga nanti misalnya potensial misunderstanding ya. Jadi hal itu hal yang biasa, bisa juga semuanya tercover, tapi bisa juga nanti ada hal-hal yang akan miss ya. Nama saja kita ditelepon ya, karena kita juga tidak melihat dari ekspresi wajah si narasumbernya seperti itu. Furthermore, since the interpreter doesn't need to be present in order to perform the service, it may be immediately requested whenever you need it. Nah, jadi karena interpreter itu tidak perlu berada di suatu tempat, karena dia hanya memberikan jasa, maka bisa saja kita menelponnya kapanpun kita mau ya, seperti itu. For public institution, the service support the integration social minorities when they need it the most. Jadi ini salah satu bentuk pelayanan publik di mana jasa ini mendukung dari sosial minoritas ketika kita sungguh membutuhkannya. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan jasa interpreter yang datang ke tempat atau face to face mungkin agak mahal ya, ataupun karena permasalahan kita mungkin seperti COVID saat ini tidak boleh kita bertemu, mungkin manfaat dengan phone interpreting ini akan bisa kita gunakan seperti itu. Oke. Bagaimana sih cara bekerja dengan telepon atau interpreter dengan menggunakan telepon ya? Oke. Jadi yang pertama itu caranya adalah speak at a reasonable pace, not too fast or enunciate clearly. Jadi berbicara kita dengan
tekanan nada yang tidak terlalu cepat, ya santai saja, rileks dan berkomunikasilah, mengucapkanlah dengan jelas ya. Kenapa? Karena kita menggunakan telepon. Jadi kalau kita ngomongnya tidak jelas, cepat-cepat gitu ya, pengucapannya juga berkumur-kumur, nanti itu akan mempengaruhi orang lain atau narasumber memahami apa yang kita sampaikan. Nah, jadi gitu, nadanya, tekanannya itu santai saja ya, relax, sehingga orang dapat memahami apa yang kita sampaikan seperti itu. Speak in short phrases and pause frequently so that the interpreter can convey the information quickly and accurately. Jadi berbicaralah dengan beberapa frase dan pause lah sering ketika interpreter can convey information quickly and accurately. Jadi nanti si interpreter itu dia akan menerjemahkan apa yang kita sampaikan itu ya standar 2-3 kalimat seperti itu ya. Jadi jangan terlalu panjang-panjang. Kenapa? Karena kalau panjang-panjang nanti juga pertama si interpreternya harus mengulang lagi apa yang disampaikan atau bertanya gitu ya. Yang kedua bisa saja dia kehilangan informasi. Jadi ya, if you go on for too long, you will have to wait a while interpretation and you will risk the interpreter will forget detail. Jadi akan merusak dari proses interpretasi sendiri dan bisa juga menghilangkan informasinya, sehingga nanti interpreternya bertanya lagi kepada narasumbernya seperti itu. Address the limited English conversation person directly. Jadi si interpreter itu nanti dia akan langsung menyapa, misalnya what is your name, gitu ya. Jadi tidak boleh melalui seseorang gitu ya. Jadi langsung dia menanya seperti itu. Speak plain English, avoid jargon, shop talk that may be specific to your work industry. Jadi berbicara dengan plain itu yang datar ya. Bahasa Inggris yang standar formal seperti itu ya. Hindarilah jargon-jargon atau shop talk. Shop talk ini pembicaraan yang mungkin informal gitu ya, yang gaul seperti itu. Dan ataupun pakai kata-kata yang memang berhubungan dengan industri ataupun pekerjaan kita. Jadi usahakan ketika kita bicara sebagai interpreter, apakah mau telepon dia atau tidak, atau sit in atau langsung face to face, maka kita harus menggunakan bahasa Inggris formal ketika kita bicara seperti itu. It is common for interpreter to occasionally require clarification or unfamiliar terms. Jadi merupakan satu hal yang wajar bagi seorang interpreter itu nanti kalau dia membutuhkan klarifikasi atas unfamiliar items. Jadi kalau memang terms, kalau ada istilah yang memang kurang paham, kurang diketahui ya, maka interpreter dia boleh bertanya ya. Jangan sampai melanjutkan apa yang disampaikan atau menerka apa yang disampaikan, karena itu nanti akan mempengaruhi proses dari pemahaman narasumber kita. Jangan-jangan nanti sampai mereka salah arti dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. If your interpreter asks you to find the term, jadi seandainya interpreter itu nanti memerlukan definisi, try to replace it in other words. Jadi kita perlu sampaikan juga kepada narasumber kita bahwasanya kadang-kadang kalau kita tidak paham nanti, maka narasumber itu perlu dia mengungkapkan kembali dengan cara lain atau kata-kata lain ya, lebih mudah dimengerti. The interpreter may have to ask the LAP person to clarify them as well, but will let you know before addressing your customer in other language. Jadi nanti dia akan mengklarifikasi kembali kepada narasumbernya seperti itu ya. Your interpreter will let you know if he sees problem with hearing your other party who may be calling or send phone in a room with background noise. Jadi nanti kalau memang ada permasalahan, nanti interpreternya akan menghubungi protokolernya atau orang yang menggunakan jasa mereka. Jadi interpreter itu akan memastikan semua proses interpretasi itu akan berjalan dengan lancar ya, sehingga percakapan antara narasumber dengan interpreter itu tidak ada masalah seperti itu.
Jadi jika ada misalnya seperti noise background ya, bunyi-bunyi yang tidak jelas seperti itu ya, atau yang mengganggu, nanti itu akan dicoba diselesaikan oleh si protokolernya atau orang yang menyewa dari interpreter sendiri. Remember, the interpreter communication typically takes twice as long as communication in the same language. Please be patient. Jadi pastikanlah ketika kita bekerja dalam interpreter atau phone interpreter ini kita memerlukan kerja ekstra 2 kali. Kenapa? Karena pertama kita membutuhkan pemahaman yang baik atas apa yang disampaikan, karena kita tidak melihat atau mengetahui wajah ekspresi dari si narasumber. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman dari kata-katanya mungkin terus sulit karena kita briefingnya mungkin terbatas karena kita melalui telepon. Jadi kita harus diharapkan lebih sabar untuk itu ya, tenang dalam memahami pokok permasalahan, seperti itu kira-kira. Oke, itu cara bekerja dengan interpreter dan bagaimana interpreter melaksanakan pekerjaannya. Ini adalah tips for working with the telephone interpreters. Ini adalah beberapa tips bekerja dengan telepon interpreter. Oke, before we start, jadi sebelum mulai, know the target language and preferably the dialect for the interpretation ahead of time. Jadi pastikan interpreter itu dia tahu, atau seorang interpreter itu tahu bahasa apa sih yang dia akan lakukan interpretasi. Gitu ya, harus dia tahu dulu untuk kedua bahasa itu bahasa apa ya. Jangan sampai nanti kita menggunakan jasa interpreter, rupanya interpreternya nggak tahu dengan bahasa yang akan diterjemahkannya. Itu gawat juga ya. Dan listen to demonstration, jadi untuk demonstration ini untuk memastikan kualitas dari suara audio atau teleponnya itu bagus ya, tidak ada masalah. Explore the vendor's website. Ini kita akan mencoba menggali beberapa informasi-informasi terhadap narasumber kita ya, jika ada hal-hal catatan mungkin ataupun informasi-informasi penting dari kedua belah pihak narasumber kita. Then now how to use the conference call three-way calling feature. Jadi kita harus tahu bagaimana menggunakan telepon kalau seandainya ada permasalahan gitu ya, butuh bantuan, backup gitu ya, atau menelpon narasumbernya, bagaimana cara menghubungkannya gitu ya, harus tahu satu-satu ya. Then if you have a line quality problem before reaching an interpreter, jadi seandainya kalau ada permasalahan dengan sambungan dengan line telepon, maka nanti kita harus ada press tekan misalnya apakah kita akan menekan 0 atau 1, kodenya apa, itu harus kita pahami sebagai seorang interpreter, nanti akan diketahui oleh pihak pengguna jasa kita ya. Oke, harus jelas ya. Ask the representative to stay on the line to check for the sound quality. Pastikanlah orang yang memang menggunakan jasa kita atau protokoler kita itu memang dia berada atau standby di line kita, sambungan kita, sehingga kalau ada masalah nanti kita bisa langsung cek kepada mereka ya. Oke. Then if you have problem connecting to interpreter, call customer service. Jadi nanti kalau ada masalah dengan interpreternya, nanti silakan hubungi nomor CS-nya gitu ya. Kalau interpreternya yang bermasalah seperti itu ya. Oke. Ini informasi kepada mungkin kantor kita gitu atau tempat kita bekerja seperti itu. Then placing the call, bagaimana proses menelpon. Jadi pertama itu kita harus menyebutkan ID-nya, call-nya, call address-nya gitu ya. Access code, kode akses ya kalau ada ya. The number of clients ID should not be shared with outside entitled. Jadi untuk nomor telepon gitu ya, ataupun misal nanti kode-kode yang akan lakukan selama proses interpretasi itu tidak boleh disampaikan ke orang lain, cukup hanya kita bertiga saja, itu narasumber berdua dan seorang interpreter, karena
semua rahasia itu harus dijaga seperti itu. An interpretation may not be going smoothly if nih. Jika seandainya kasus-kasus di bawah ini terjadi, maka interpretasi ini sudah akan menuju tidak akan berlangsung dengan baik ya. Yang pertama itu maksudnya the interpretation is too long and too short compared to the length of the material being interpreted. Jadi yang diinterpretasi itu terlalu panjang ataupun terlalu pendek jika dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh si narasumber. Ini berbahaya ini. Narasumbernya berpikir kok seperti itu ya, gitu ya. Atau narasumbernya terpikir terlalu panjang ini, gitu. Atau terlalu pendek ini. Jadi interpreter itu harus memahami seperti itu ya. Wajar saja karena narasumber itu dia merasa takut apakah yang disampaikannya itu betul atau tidak, wajar saja karena kita menggunakan bahasa orang lain kepada lawan bicara kita seperti itu. Oke. Jadi pastikan apapun disampaikan kita terjemahkan dengan baik seperti itu. Dan the interpreter repeatedly ask for clarification nih. Kalau si interpreter itu terus sering dia bertanya kembali ya, may repeat the question. Nah, gitu-gitu terus repeat terus seperti ada yang salah sama dia ya. Seperti saja dia nak mengerti dengan topiknya, bisa saja dia cemas gitu, bisa saja dia punya masalahan. Maka ini sudah tidak bagus lagi untuk sebuah interpretasi. The LP caller correct or appears to disagree with the interpreter nih, kalau seandainya interpreternya itu disanggah oleh si narasumbernya. Kalau dia merasa tidak cocok dengan apa yang disampaikan interpreter ini, ketika mungkin dia rasa ada masalah dengan interpreter, sudah mulai masalah juga nanti dalam proses interpretasi itu ya. Ini bisa saja terjadi ya, karena mungkin narasumbernya merasa si interpreternya tidak kompeten untuk menjadi seorang interpreter. Dan the LP caller begin to speak in halting and incorrect English nih. Kalau sudah mulai nanti misalnya si narasumber itu bicara dengan bahasa-bahasa yang kurang jelas, ini sudah mulai bermasalah juga ya. Itu harus perlu kita sampaikan kepada narasumber kita untuk bicara yang baik, yang sopan gitu ya, yang teratur sehingga kita dapat menerjemahkan dengan baik. Tapi kalau sudah aneh-aneh bahasa Inggrisnya tidak mengerti kita gitu ya, maka itu perlu untuk disampaikan ya, karena ini akan menuju sebuah proses interpretasi yang buruk ya. Dan interpreter or the LP caller is becoming increasingly impatient. Nih, semua pihak sudah mulai tidak sabar. Apakah si narasumbernya nggak sabar atau interpreternya mulai nggak sabar, terpancing emosi seperti itu ya, maka ini akan bermasalah juga gitu ya. Jadi ketenangan antara narasumber dan interpreter itu harus dijaga satu sama lain ya. Selanjutnya, it sound like the interpreter is using many English term to convey the meaning of your conversation. Nah, jadi mungkin interpreternya terlalu dominan gitu ya, terlalu mengajarkan kepada narasumber gitu ya. Maka itu juga tidak bagus. Ingat, interpreter itu dia adalah orang yang menjadi fasilitator dari proses komunikasi dari kedua narasumber tersebut ya. Bukan dia pula nanti yang tahu dengan segalanya, tidak. Oke, dia hanya proses penerjemahan bahasa saja. Dan the interpreter does not conduct himself in a professional manner. Kalau seandainya interpreternya sudah tidak melaksanakan kode etik interpreter, maka di situ mulai permasalahan terjadi ya. Oke, jadi hal ini perlu diantisipasi oleh semua pihak, baik dari narasumbernya, interpreternya, dan juga pihak yang menggunakan jasa interpreter sendiri. Selanjutnya, ketika ada start of the call, ketika mulai menelpon, record the interpreter's ID number. Jadi silahkan direkam gitu ya, ID number dari interpreter ya, perkenalkan dirimu gitu ya, maksudnya yang orang pihak pengguna jasanya ya, dan juga interpreter, and define the role of the interpreter in the conversation, dan pastikan si pihak pengelola atau protokolernya memperkenalkan interpreternya kepada kedua belah pihak seperti itu. Pastikan semua pihak tahu dengan apa yang dilakukan ketika berhenti atau rephrase.
mengulang kembali atau menginformasikan kembali atau mengklarifikasi atas apa yang disampaikan, gitu ya. Then talk directly to the LP individuals, jadi pastikan interpreternya itu langsung bertanya seperti tadi ya. Dan if the individual is willing to share, obtain the caller's phone number in case of accidental disconnection. Jadi kalau seandainya nanti narasumbernya bermasalah, nomor teleponnya itu pastikan kita sebagai seorang interpreter kita minta nomor telepon dari narasumber kita dengan harapan nanti atau dengan tujuan kalau seandainya ada permasalahan terjadi kurang pas misalnya sambungan bermasalah atau sebagainya ya, nanti si interpreter masih bisa dia menelpon menghubungi pihak yang terkait atau narasumbernya seperti itu. Dan pause after 1 or 2 sentences, jadi pastikanlah pembicaraan itu tidak main panjang seperti 2 atau 5 saja setelah itu berhenti dan lakukan proses interpretasi standar ya. Dan ask one question at a time, jadi pastikanlah kita itu bertanya satu-satu dalam satu waktu ya, jangan banyak-banyak bertanya ya. Dan speak clearly, pastikanlah interpreternya bicara dengan formal gitu ya, dengan jelas, sehingga kedua narasumber kita paham dengan apa kita sampaikan. If you think something is wrong with the interpretation, feel the LP individuals. Do you understand what I'm saying? Can you repeat back to me what I just said? Jadi kalau seandainya ada kesalahan yang terjadi pada narasumber atau narasumber kita kurang paham dan sebagainya, maka boleh juga ditanyakan seperti itu ya. Do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Gitu ya. Can you repeat back what I've just said? Bisakah kamu mengulang lagi apa yang saya sampaikan? Gitu ya. Oke. Jadi boleh digunakan ekspresinya kalau memang dibutuhkan seperti itu. Then if you believe that the communication with the LP has been compromised by the quality of the interpretation and the call. Jadi kalau memang rasanya tidak ada lagi yang perlu sampaikan, sudah bagus semuanya, sudah jelas semuanya, dan kedua pihak sudah menyetujuinya apa yang disampaikan, maka kita boleh end call, kita tutup lagi proses phone interpretingnya. Call the telephone interpretation service to obtain new interpreter gitu ya. Once you have successfully complained to your call with the new interpreter, please provide feedback as noted. Jadi kalau seandainya sudah oke, selesai semuanya, pastikanlah nanti kita sebagai sebagai interpreter itu nanti pastikanlah semuanya itu berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada permasalahan seperti itu. Dan please provide feedback as noted. Jadi nanti kita minta kepada narasumber kita ataupun pada protokoler kita atau orang menggunakan jasa kita untuk mengisi kuesioner yang mungkin tentang diri kita gitu ya. Apakah perlu perbaikan pada diri kita, komunikasi kita jelas, kencang, dan sebagainya seperti itu. Then say and call to interpreter when the call is complete, sama juga ya, ketika memang sudah selesai maka si pengguna jasa atau stakeholdernya mulai mengatakan selesai meetingnya, dan kemudian interpreter juga mengatakan finish untuk percakapannya, dan tutuplah percakapan tadi dengan elegan, dan nanti si pengelola atau protokoler dari proses interpretasi itu langsung melakukan end call ya sebagai penutup dari proses interpretasi menggunakan phone tools ya, dengan menggunakan alat telepon. Oke, kira seperti itu proses dari telepon interpreters ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami dengan baik bagaimana melakukan proses telepon interpreter. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.